Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Maharani. Di sini saya akan membahas tentang estetika postmodern dan pasca modern. Estetika sebagai cabang filsafat yang mempelajari keindahan dan pengalaman estetis telah mengalami perkembangan signifikan dari era pramodern, modern hingga pasca modern. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan pandangan yang berbeda terhadap seni dan keindahan. Nah, pada era modern, memasuki abad ke-19 dan 20, estetika modern muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan pramodern. Ciri-ciri utama estetika modern meliputi pemisahan antara seni dan kehidupan sehari-hari. Seni mulai dipandang sebagai entitas otonom yang tidak selalu harus memiliki fungsi praktis, penekanan pada bentuk dan teknik. Para seniman seperti Paul Cézanne dan Vincent van Gogh menekankan pentingnya bentuk dan ekspresi dalam karya seni mereka ini, menciptakan pergeseran dari representasi realistis menuju ekspresi subjektif. Pengembangan teori estetika, filsuf seperti Clive Bell mengusulkan bahwa keindahan seni terletak pada bentuknya, bukan pada konten atau makna. Estetika modern juga diwarnai oleh gerakan seperti romantisisme yang menekankan ekspresi individual dan emosi, serta formalisme yang berfokus pada analis bentuk karya seni itu sendiri. Nah, pada era postmodern, estetika postmodern muncul pada abad akhir 20 dan awal 21. Postmodern muncul sebagai kritik terhadap prinsip-prinsip modernisme. Beberapa karakteristik utama dan estetika postmodern adalah penolakan terhadap narasi tunggal, pencampuran gaya, kritik terhadap institusi seni. Postmodernisme juga ditandai oleh penggunaan teknologi baru dalam penciptaan karya seni, serta pengaruh budaya visual yang semakin mendominasi dibandingkan dengan gaya budaya verbal, yaitu ada rasionalitas dan objektivitas. Estetika modern menekankan pada fungsi dan rasionalitas dan fokus pada menciptakan seni yang objektif dan berdasarkan prinsip-prinsip positivisme. Yang kedua ada kesatuan dan keberlanjutan. Dalam seni modern, terdapat usaha untuk menciptakan kesatuan dalam karya seni, di mana setiap elemen saling berhubungan untuk membentuk keseluruhan yang harmonis. Yang ketiga itu ada penghargaan terhadap keindahan. Modernisme seringkali mengaitkan seni dengan keindahan yang dapat diukur dan dinilai secara objektif, mengabaikan aspek subjektif dan pengamatan estetis. Kami mengambil karya modern. Les Demoiselles d'Avignon adalah lukisan cermin besar yang dibuat pada tahun 1907 oleh seniman Spanyol Pablo Picasso. Bagian dari koleksi permanen Museum Seni Modern di New York menggambarkan 5 pelacur wanita telanjang di sebuah rumah bordil di Carril de Avignon, sebuah jalan di Barcelona, Spanyol. Pada saat pameran pertamanya pada tahun 1916, lukisan tersebut dianggap tidak bermoral. Lukisan tersebut memiliki makna wanita muda Avignon, merujuk pada jalan Avignon di Barcelona, tempat para pelacur sering datang. Dan yang menjadi aspek kontroversial dari lukisan ini juga adalah penyimpangan dari gagasan tradisional tentang keindahan. Penggambaran Picasso tentang wujud perempuan bersudut dan terfragmentasi, sosok-sosok tersebut tampak hampir terdistorsi dan ini menantang norma tradisional seni dan keindahan. Ciri-ciri estetika postmodern. Estetika postmodern memiliki karakteristik utama yaitu pluralisme. Postmodernisme menekankan keberagaman dan pluralitas dalam seni. Setiap pandangan dihargai dan tidak ada satu teori tunggal yang mendominasi. Yang kedua ada dekonstruksi. Karya seni postmodern seringkali melakukan dekonstruksi terhadap narasi besar atau grand naratif dari modernisme, mempertanyakan kebenaran absolut dalam seni dan budaya. Yang ketiga ada referensialitas dan inklusi. Seni postmodern ini cenderung mengadopsi elemen dari berbagai budaya dan zaman,
menciptakan karya bersifat inklusif dan mudah diakses oleh publik. Yang keempat, ada penggunaan teknologi baru. Terdapat eksplorasi intensif terhadap teknologi dan media baru dalam menciptakan karya seni yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya di era kontemporer. Contoh karya postmodern, Forlán Building yang dirancang oleh arsitek Michael Graves dan selesai pada tahun 1982 merupakan salah satu contoh karya paling terkenal dari arsitektur postmodern. Bangunan ini terletak di Portland, Oregon dan dikenal dengan desainnya yang inovatif serta menggunakan elemen simbolis yang mencerminkan prinsip-prinsip postmodern. Makna Portland Building bukan hanya sekadar gedung perkantoran. Ia melambangkan pergeseran paradigma dalam dunia arsitektur dari modernisme yang kaku dan fungsional menuju pendekatan yang lebih eklektik dan komunikatif dengan menggunakan warna-warna cerah dan bentuk-bentuk yang tidak konvensional. Bangunan ini mengajak pengamat untuk melihat arsitektur sebagai bentuk seni yang dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bangunan ini memiliki elemen simbolis. Fasad berwarna. Fasad bangunan yang berwarna-warni menciptakan kesan visual yang menarik dan mengundang, berbeda dengan gaya modernis yang seringkali monoton. Penggunaan ornamen. Graves mengintegrasikan ornamen ke dalam desain, yang merupakan penolakan terhadap form flow function dari modernisme. Ini menunjukkan bahwa estetika juga penting dalam arsitektur. Berikut adalah sumber-sumber yang membantu kami dalam mengerjakan tugas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada masukan silakan komen di bawah.